Halo guys, kali ini kita bakal bahas gimana caranya memaksimalkan nih smartphone 2 nih sebagai kamera utama kita dalam pembuatan konten. Apalagi kan dari awal kita pembahasan, dari awal banget kita mulai kelas ini di Content Creator Masterclass by Vice Campus dengan Urofi, kita tuh benar-benar fokusnya tuh adalah gimana caranya kita bisa bikin konten dengan menggunakan smartphone. Dan memang kita bakal terfokus gimana sih smartphone ini sebagai sebuah kamera bisa kita maksimalin tanpa kita harus mahal-mahal beli kamera 50 juta lah, beli lighting 20 juta lah, beli mikrofon 5 juta lah, dan lain-lain. Jadi kita bakal fokusnya adalah pendahuluan nih mengenai gimana sih smartphone ini bisa ngubah hidup kita hanya dengan kita membuat konten. Kenapa sih kita harus pakai smartphone untuk bikin konten? Nah, yang pertama adalah jelas aksesibilitas. Maksudnya aksesibilitas adalah ini adalah benda yang semua orang bisa akses saat ini. Dan gue yakin kalian di rumah atau kalian sendiri sekarang lagi megang HP, lagi megang handphone. Yang memang ini adalah suatu hal yang powerful banget untuk kita pakai bikin konten, mikir konten, upload konten, dan engage di sosial media. Sangat amat powerful. Karena pun ya, dari dulu gue 2018 bikin konten, selalu mikirnya pakai HP. Selalu syutingnya nggak selalu pakai HP sih. Selalu mikir konten pakai HP dan uploadnya pakai HP. Engage di sosial media pun pakai HP. Karena memang platform yang kita pakai, TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts memang teroptimize untuk user-user yang memang pakainya itu handphone doang. Bukan buat di PC kayak zaman dulu kita kalau misalnya nge-warnet ke akses Friendster atau Facebook, lebih bagus kalau kita pakai PC atau komputer gitu loh. Sekarang semua sosial media udah sangat optimize buat HP karena memang ini adalah hal yang paling aksesibel di semua orang. Dan lagi-lagi karena emang ini aksesibilitasnya bagus banget, harga smartphone saat ini menurut gue udah relatif murah dibanding zaman dulu. Kayak contohnya dulu iPhone sempet tembus 30 juta. Sekarang barunya mungkin di 22 sampai 23 juta. Itu yang seri termahal. Atau mungkin HP-HP entry level atau mid range yang harganya sekarang di 4 jutaan, 5 jutaan. Tapi speknya adalah spek-spek yang 5 tahun lalu tuh mungkin dijualnya 10 juta gitu loh. Saking udah high end-nya. Lagi-lagi karena makin kesini teknologi itu makin berkembang, dan berkembangnya itu seiring berjalan dengan semakin murahnya teknologi yang bisa kita dapat untuk kita pakai kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua, kenapa kita harus pakai HP adalah portable, bos. Ini adalah benda enteng banget ya kan, kita bisa bawa kemana-mana, kita bisa ngecas di mana-mana ya kan, powernya di mana-mana. Jadi di konteks pembuatan konten, apalagi mungkin kalau kalian sering jalan-jalan atau mungkin kontennya itu sering di outdoor, ini harus kalian pakai sih. Ya lu lihat aja nih, gue bisa banting-banting, dimainkan ya kan. Karena emang enteng dan juga portable. Terus juga karena emang dia portable, kita juga sangat mudah ya buat ngerekam-rekam spontan. Misalkan tiba-tiba, ada kecoa, seret, langsung rekam. Ada kecoa guys, gitu kan. Misalkan lah ya, itu jadi enak banget sih untuk portable. Gue sendiri udah ngerasain betapa portable HP itu ketika dulu gue pernah ngalamin beberapa hal-hal yang penting banget buat direkam. Misalkan momen-momen lucu lah. Orang lagi ngakak-ngakaknya, atau mungkin tiba-tiba ada kecoa di mana, atau mungkin tiba-tiba ada momen matahari lagi bagus banget, dan ketika gue nggak sempat buat nyeting-nyeting kamera lah, mirrorless lah, keluarin HP, jebret, jadi deh. Nah, itu benar-benar enak banget sih. Terus juga nih, kenapa smartphone nih? Kenapa Bandung? Anjay, podcast yang itu tuh. Nah, zaman sekarang, HP itu udah kameranya udah multiple, Pak. Ini gue 15 Pro, ini kameranya ada 3. Ada lensa lebar, ada lensa normal, dan juga lensa zoom. Ini gue pakai HP kedua gue, Oppo Reno 7. Ada lensa 0,5 yang lebarnya, dan juga lensa yang satunya, yang regulernya. Kebetulan dia nggak ada yang zoomnya. Tapi, HP zaman sekarang yang murah-murah tuh udah bisa lebar, udah bisa normal, udah bisa zoom gitu loh. Yang mana itu akan sangat menjadi kemudahan yang asik banget untuk lu bikin konten, Pak. Jadi misalkan nih, di momen tertentu lu ngomong di depan kamera, ya udah pakai lensa normal. Tapi ketika lu lagi keluar pengen ngambil momen-momen sunset, lu pakai lensa zoom. Atau misalkan lu lagi pengen ngambil momen-momen lagi nyetir, pakai lensa lebar gitu kan. Nah, itu kan asik banget tuh. Kalau kita pakai untuk momen-momen macam-macam tapi tetap relevan sama konten kita. Terus gua akuin ya, di konteks teknologi yang maju nih, HP itu menurut gua udah gila banget sih. Skin tone udah kelihatan cakep banget. Terus juga auto exposure-nya udah bagus. Ada embel-embel AI juga yang bikin mungkin background blur-nya itu belakangnya tuh jadi bokeh. Wah, udah banyak banget sih teknologi-teknologi penyerta yang bikin kalau kita bikin konten pakai HP, videoan pakai HP itu makin full senyum, Pak. Karena makin menarik, makin gampang diakses, dan fiturnya juga makin melimpah. Dan gokilnya kan sekarang kamera-kamera HP itu udah bisa ngerekam HDR lah, udah bisa ngerekam video 4K lah, gitu-gitu lah. Ya mungkin ada beberapa teknologi-teknologi atau fitur-fitur di HP yang gua nggak begitu rekomen untuk pakai.
Kayak mending kita back to basic, pakai yang mode-mode atau settingan-settingan yang biasa aja. Tapi memang beberapa teknologi juga ada yang beneran kita butuhin, kayak optical image stabilizer, supaya bisa ngestabilin HP. Tapi kalau misalnya teknologi-teknologi kayak smile detection lah, atau mungkin AI bokeh lah, ya gitu-gitu lah, gue nggak terlalu pakai sih, karena memang terlalu iseng lah fiturnya tuh, yang emang nggak penting-penting banget menurut gue. Dan yang pastinya dengan adanya HP, kita udah ada aplikasi kamera, aplikasi editing, tinggal modal download doang. Kita bisa download CapCut, VN, LumaFusion, Viva Video, InShot, dan macem-macem gitu loh. Jadi ketika kita udah rekam video, ngeditnya juga instan banget. Apalagi di CapCut sekarang udah ada template lah, udah ada fitur-fitur AI lah, auto subtitle lah, fitur-fitur color grading lah, macem-macem, dan semuanya bisa diakses pakai HP. Gue pribadi, meskipun niche konten gue itu emang fotografi, videografi, gue akuin memang gue masih sangat amat sering menggunakan kamera sebagai konten utama gue. Bukan karena emang HP itu nggak canggih, tapi idealisme gue memang adalah gue pengen tetap pakai kamera supaya tetap conforming atau sesuai dengan gue sebagai Urofi yang memang kontennya itu berkaitan dengan fotografi dan videografi. Kalau misalnya emang pakai HP, apa bedanya dong dengan gue konten kreator lain yang emang di niche-nya itu lain. Jadi, kalau misalkan emang kalian basisnya niche itu bukan kayak gue, yaitu di fotografi dan videografi, ya nggak masalah untuk 100% pakai HP aja. Tapi kalau misalkan kalian emang niche-nya pengen ngikutin kayak gue, ya udah silakan pakai kamera idealis aja kayak gue. Bedanya jadi apa? Ya capek aja sih, karena settingnya lebih ribet, banyak hal yang harus disiapin, dan macem-macem. Nah, gue ada beberapa contoh konten yang gue rekam 100% pakai HP. Kita langsung aja tonton videonya. Yang pertama, ada salah satu konten yang emang lucu. Basisnya tuh trivia atau intermezzo, yaitu gue cerita bahwa gue sempat salah parkir di bandara. Gue lagi di Terminal 2 Soekarno-Hatta dan gue ngelakuin satu kesalahan. Jadi kemarin pas gue ke Bandara Soekarno-Hatta buat gue pergi ke Aceh, gue itu pengen nitipin mobil gue di parkir inap 1 atau parkir inap 2 Soekarno-Hatta. Tapi ada satu hal yang gak gue duga sama sekali terjadi, yaitu parkirannya penuh, Pak. Karena parkir inap 1 dan 2 itu parkiran inap di Soekarno-Hatta yang paling murah. Ya udah, mau nggak mau gue pindah, gue cari opsi lain dong. Dan opsi lainnya adalah parkiran Terminal 2 Premium. Nah, Premium ini itu dia harganya per jam hitungannya. Dan kalau nggak salah di 4 jam pertama dia 40.000 dan jam-jam selanjutnya di 7.000 per jam. Nah, kesalahan terbesarnya gue tuh ke Aceh lumayan lama, Pak, yaitu di 3 hari. Yang mana 3 kali 24 jam itu 72 jam. Kalau gue hitung-hitung kurang lebih nanti bakal harus bayar 500 sampai 600.000 buat keluar dari parkiran ini. Gue nggak dapat invoice sama sekali. Jadi emang pure pembayarannya tuh dari kartu ini doang aja. Nanti kita bakal lihat kira-kira tagihannya ada berapa banyak, guys. Nah, karena udah lama banget gak nyala, jadi kita call start dulu 1 menit 2 menitan lah. Minimal maksimal mobil umur 3 bulan KM ada 20.000 lah, bos. Buat daily nih, bos, bukan buat ditambang, semenggol dong. Oke, kita persiapan momen penentuan ya, guys ya. Kita lihat harganya berapa nih? Cuman 3 hari, 3 kali 24 jam. Kita cek harganya. Jepret. Tadi saldo flash gua persis di 600.000 dan sekarang sisanya 12.000. Jadi 588.000, guys, buat parkir inap premium di Terminal 2 di Soekarno-Hatta selama 3 hari alias 3 kali 24 jam. Jadi deh, rugi deh. Nah, sebenarnya ini kontennya tuh di luar niche gue, dimana niche gue tuh kan videografi, fotografi, editing kan. Tapi nggak masalah. Lu sebagai kreator, kalau misalkan lu ngalamin suatu hal yang apes gitu kan, ya nggak masalah untuk lu bercerita. Karena basisnya lu sebagai kreator tuh adalah murninya adalah storyteller atau pencerita atau pemberi cerita. Jadi nggak masalah kalau misalkan lu bikin konten yang kayak gue ini, dimana ketika gue basisnya itu fotografi, videografi, tapi tiba-tiba bahas bahwa gue salah parkir di bandara yang bikin gue 3 hari parkir tuh dikenain biaya 500.000 gitu kan. Atau mungkin video behind the scene pas gue syuting sama AB Cekut. Coba lu tonton videonya. Malah sama anak kecil. Selamat pagi dari Bandung. Kali ini gue bakal syuting sama AB Cekut, guys. Karena kebetulan gue dengar kabar dia tuh lagi di Bandung. Langsung aja kita ajakin konten bikin speed tram kayak dulu sama Mr. Waduh. Nah, sebelum syuting kita siapin dulu hadiah ya. Ada 2, ada Nerf pistol-pistolan buat si AB nembakin bapaknya nih. Sama satu lagi ada diecast mainan mobil gitu. Bentukannya kayak bejo, guys, tapi versi warna hitam. Oke, kita udah di hotelnya AB. Sekarang kita tinggal tunggu AB-nya ada di mana. Akhirnya ketemu, kenalan dulu sama Uncle. Oke, fix. Ini ntar AB gedenya pasti pakai mobil double cabin gitu. Targetnya. Kita ngonten dulu ya, tos dulu. Oke, tos. Nanti Abi naik di atasnya, naik di kap. Berani nggak? Di atasnya ini bisa dinaiki. Berani nggak kamu nanti? Mau. Papi nanti naik di atas. Papi naik. Oke, kita naik buginya dulu ya. Mas, maaf sepi deh, Mas ya. Nggak apa-apa.
sini. Di sini. Ceritanya di sini. Di atas. Di atas. Di atas. Hah, panas. Abe gedenya fotografer guys kayaknya guys. Cekrek. Pose om, pose om. Abi udah pose loh, ayo. Kita shoot speedrunnya dulu, ambil gambar yang stabil. Bang, ngonten sama Abe Cekut dong. Aduh, gue males banget konten sama anak kecil. Malah sama anak kecil. Papi Abe Mode, cumi darat. Bye-bye. Makasih banyak ya. Terima kasih. Love you. Love you. Dadah. Seperti biasa, jadi deh. Video ini 100% benar-benar pakai HP karena memang ini kan penyerta kan. Gua konten sama Abe yang speed ramping VFX itu benar-benar pakai kamera. Tapi behind the scene-nya gue set atau gue putuskan untuk pakai HP aja. Biar simple, praktis, dan juga gampang buat ngambil momen-momen random yang mungkin Abe sebagai anak kecil tuh lakuin gitu loh. Jadi kan akhirnya dapat momen-momennya dan videonya pun rame banget sih. Itu tembus sampai 15 juta views di TikTok doang. Kalau di Instagram juta-jutaan juga tapi gue lupa angkanya berapa. Nah, konten yang ketiga nih yang gue pakai HP adalah Abe jadi fotografer. Dimana behind the scene-nya atau hook-nya itu gue bener-bener dari HP ya kan ngomong di depan kamera, Abe jadi fotografer guys gitu kan. Terus tiba-tiba cekrek. Poinnya tetap nunjukin Abe jadi fotografer, tapi secara teknis itu sangat simple. Gue bener-bener ngomong di depan kamera ya kan. Terus nunjukin bahwa Abe lagi minjem kamera gue dan foto-foto si papinya pakai HP gue gitu kan. Kan jadi menarik banget. Dan gue bisa bilang nyaris 90% bahkan lebih kreator-kreator TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts yang udah senior atau yang udah gede-gede itu kontennya sekarang pakai smartphone, Pak. Nggak pakai kamera yang repot-repot. Ya mungkin beberapa ada juga sih yang emang 10% atau 5% dari mereka yang masih idealis buat pakai kamera proper. Salah satunya gue. Tapi mereka-mereka di luar sana yang emang 90% itu lebih terfokus sama aspek storytelling atau aspek penyampaian di kontennya itu sendiri daripada mikirin sekedar pakai kamera HP atau pakai kamera proper gitu. Jadi ya sebenarnya preferensi aja sih. Cuman saran gue kalau misalkan konten kalian bisa dimulai dari smartphone aja, ya udah pakai aja smartphone yang kalian punya. Gue mau nge-share beberapa rekomendasi smartphone untuk kalian mulai bikin konten. Mungkin smartphone ini memang cenderung kelihatan rada mahal, tapi ya udah mau nggak mau, nama juga demi kualitas, demi investasi juga, dan demi memaksimalkan konten kalian. Mulai dari seriesnya iPhone, gue bisa rekomen bahwa iPhone mulai dari iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 13, 13 Pro, 14, 14 Pro, 15, 15 Pro, itu udah enak banget buat dibikin konten. Apalagi yang versi terbarunya 15 Pro, itu menurut gue udah sangat amat proper sih. Cuman gue masih sering beberapa teman-teman kreator lain itu masih pakai 13 Pro, masih pakai 12 Pro untuk mereka bikin konten. Dan nggak ada perbedaan yang signifikan gitu loh. Kita pakai 15 Pro nggak bikin kita menjadi auto FYP, auto jadi selebriti. Kita pakai XR nggak bikin kita jadi yang paling miskin, yang paling gembel hasilnya. Bergantung lagi-lagi sama isi otak dalam menyampaikan storytelling di konten-konten yang kalian bikin nantinya. Atau kalau yang Android, kalau Android saran gue yang minimal bisa rekam video 1080p 60 fps. Yang mana itu kan settingan yang lumayan basic banget. Kita nggak butuh rekam video 4K sebenarnya. Tapi 60 fps juga dibutuhin biar kontennya tuh motion blur-nya kerasa smooth. Dan kalau misalnya kalian pengen slow motion di beberapa momen, itu juga enak banget buat di slow motion. Nah terus, baik iPhone maupun Android, gue sangat amat rekomen kalian untuk pakai kamera yang minimal punya lensa lebih dari satu. Ada lensa lebar, ada lensa normal, ada lensa zoom gitu kan. Supaya apa? Supaya makin banyak fleksibilitas dalam kalian pengambilan gambar gitu loh. Nggak cuma lensanya satu doang dan kalian harus maju atau mundur untuk dapetin momen-momen tertentu. Dan gue akuin kamera-kamera yang spesifikasinya kayak gitu tuh mungkin harganya itu bisa tembus sampai 5 juta, 10 juta, bahkan 15 juta ke atas gitu loh. Tapi ya udah, kita pikirin deh dari segi unit cost-nya. Dimana ini adalah salah satu teknik yang sering gue pakai kalau misalkan gue belanja. Ini gue pakai iPhone 15 Pro, harganya waktu itu gue beli di harga iBox di 23 juta. Gue mikir, oh ini HP umurnya bisa berapa lama nih? Akhirnya gue googling lah. Oh ini iPhone 15 Pro life expectancy-nya atau ekspektasi umurnya itu bisa sampai 5 tahun. Ya udah, gue rasionalkan lah bahwa gue beli 22 juta ini untuk 5 tahun ke depan gue ngonten. 22 juta bagi 5, berarti sekitar 4 jutaan gitu kan. 4, berapa gitu kan.
Itu 4 komaan per tahunnya. Dan setahun itu gue cuma keluar 4 juta di saat gue bisa ngasilin juta-jutaan dari gue bikin konten. Jadi memang pasti akan ada balik modalnya, apalagi kalau kita emang bekerja keras. Dan gak masalah kalau misalkan kita beli bayar di awal mahal-mahal gitu loh. Asalkan kita emang teguh, gigih, dan juga punya grit usaha, pasti ntar bakal balik modal. Bahkan menurut gue ya, ini iPhone harganya 22 juta. Kalau misalkan kalian cukup bekerja keras, setahun pertama kalian konten harusnya udah bisa balik modal. Gue akuin. Kalau misalnya kalian bekerja keras dan kalian tahu cara monetisasi yang gue bakal ajarin di modul-modul selanjutnya. Jadi nggak masalah beli agak mahal dikit. Kalau misalkan kalian emang agak susah, ya udah turunin dikit budgetnya. Dan sebenarnya gue nggak disponsorin sama Apple nih, tapi image quality yang dihasilkan dari gambar-gambar kamera yang iPhone yang tipe terendah banget kayak iPhone XR, iPhone 11 itu terlihat lebih enak daripada kita beli Android yang flagship. Gua jujur ya, gue pernah nyobain dari brand yang Korea lah, dari brand yang mana. Gue nggak disponsorin Apple, tapi yang iPhone yang dari zaman XR pun udah kerasa skin tone-nya itu bagus. Jadi memang menurut gue, saran gue lu investnya nyarinya ke iPhone aja. Kalau iPhone XR tuh secondnya udah 4 juta, 3 jutaan. iPhone 11 tuh 5 jutaan, 6 jutaan ya kan. 12 juga udah di bawah 10 juta, udah sangat murah sih. Lu coba aja, lu bagi 3 tahun, 4 tahun penggunaan ya kan. Itu per tahunnya bakal murah banget sih. Dan pastinya kalian bisa balik modal. Nah itu dia manfaatnya atau pentingnya kita menggunakan nih barang-barang kesayangan ya kan. Dalam membuat konten ya. Jadi jangan pakai HP ini cuma sekedar buat kayak gua males-malesan deh, gua scrolling deh. Ngonten, Pak. Lu ngonten bisa jauh lebih produktif, waktunya lebih keisi dan akan lebih bermanfaat buat lu jangka panjang. Apalagi lu fokus membangun personal branding, membangun konten yang emang konsisten, itu jangka panjang akan banyak hal yang terjadi ke lu ke depannya. Seperti biasa, kita lanjut ke modul selanjutnya.